Berjumpa lagi semuanya yang sangat bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya sampai di paviliun Qianji. Lalu pada saat ini juga Xiao Yan langsung bertanya kepada Nanfu, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kemudian sang ratu di sini pada saat ini tanpa banyak buang-buang air segera berkata kepada Xiao Yan, yang dimana ada sebuah area misterius telah muncul di Shenxi. Menurut informasi yang diterima ada jantung api yang telah lama hilang di sana. Tentu saja Xiao Yan yang mendengar hal ini dengan cahaya yang melintas di matanya. Meskipun sekarang Xiao Yan memiliki 3 jantung api, Xiao Yan tidak keberatan untuk mendapatkan satu lagi. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah benar-benar ada jantung api yang baru saja ditemukan. Sang ratu mengangguk sebelum akhirnya segera mengeluarkan sebuah gulungan. Di gulungan itu ada bola api lapis demi lapis dan api merah ini bukan api merah biasa. Ini merupakan api merah yang paling ekstrim. Sang ratu pun menjelaskan bahwa api nomor 1 yang diberikan oleh dunia disebut Silent Flame. Dirinya memiliki kekuatan penghancur yang paling ekstrim. Dikombinasikan dengan cara Xiao Yan bertarung, jantung api ini mungkin berguna untuk Xiao Yan. Hanya saja penampakan area misterius ini sangat aneh. Penampakannya tidak sederhana tetapi memang mengandung keberuntungan. Di saat yang sama tempat ini juga telah menarik banyak orang kuat untuk masuk. Ada juga orang kuat dari dunia lain yang semuanya tertarik dengan jantung api tingkat pertama ini. Sang ratu pada saat ini tidak bertanya kepada Xiao Yan apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Dirinya sudah bisa menilai bahwa Xiao Yan pasti akan pergi dan dirinya segera bertanya kapankah Xiao Yan berniat untuk berangkat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya di manakah daerah misterius ini dan seberapa jauh dari alam dewa kuno. Sang ratu pun segera menjelaskan bahwa itu terletak di kehampaan laut selatan. Jika Xiao Yan ingin pergi ke sana, alam dewa kuno memiliki formasi teleportasi dan Xiao Yan bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 tahun. Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya sedikit bingung tentang jalan ke depannya. Meskipun Xiao Yan telah menembus tingkat ketiga, Xiao Yan masih harus mengaktifkan 9 kekuatan sumber aturan. Jika Xiao Yan ingin tumbuh dengan cepat, menemukan kekuatan asal mungkin merupakan ide yang bagus. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada berlatih kultivasi ganda dengan Ye Beijing. Sementara itu sang ratu pada saat ini menjelaskan kepada Xiao Yan sebaiknya Xiao Yan menunggu sedikit lebih lama. Long Yi sedang dalam perjalanan dan jika Xiao Yan pergi si kecil itu akan sangat kecewa. Selanjutnya sang ratu mendongak dan matanya tertuju kepada Ye Beijing. Sang ratu lanjut berkata dengan adanya Ye Beijing di sisi Xiao Yan akan menjamin keselamatan Xiao Yan. Ye Beijing pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak berjanji untuk melindungi Xiao Yan. Sang ratu pada akhirnya segera menjawab jika begitu permasalahannya maka Ye Beijing bisa ke dunia alam iblis keabadian kuno. Wajah cantik Ye Beijing seketika memerah karena sang ratu benar-benar tidak bisa dilawan. Tidak peduli seberapa keras Ye Beijing berdebat, Ye Beijing tidak akan bisa menang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak kesal melihat keduanya yang masih terus-menerus berdebat. Xiao Yan sangat kesal hingga ingin berbalik dan pergi. Namun Xiao Yan pada saat ini masih membutuhkan informasi dari sang ratu. Xiao Yan menatap ke arah keduanya dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa keduanya di mata Xiao Yan merupakan sosok yang sama. Satu hal yang sama di mereka adalah bahwa di dalam hati Xiao Yan mereka hanyalah teman dan Xiao Yan tidak pernah menganggap mereka sebagai istri atau anggota keluarga. Mungkin masih ada secercah harapan bagi sang ratu karena bagaimanapun dirinya sepenuh hati mengabdi kepada Xiao Yan dan bersedia melakukan yang terbaik dengan segala cara. Xiao Yan merasakannya dengan dalam tetapi Xiao Yan tidak memiliki rasa cinta kepada sang ratu. Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki rasa terima kasih kepada sang ratu.
Kontribusi sang ratu yang membuat Xiao Yan bisa sampai ke titik ini sekarang mungkin jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas, sementara itu sang ratu pada saat ini segera berkata bahwa monyong-monyong selain area misterius di kehampaan Laut Selatan ada area misterius di kehampaan Laut Barat. Xiao Yan seketika kembali menatap ke arah sang ratu dengan tatapan bingung. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa An belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Xiao Yan pun segera lanjut bertanya apakah yang dimaksud oleh sang ratu. Nanfu pun menjelaskan bahwa baru-baru ini sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ini berisi segala macam kekayaan dari surga dan bumi. Ini juga merupakan pilihan kehendak dari Sensi. Hal ini juga akan memicu lebih banyak persaingan sehingga menginspirasi banyak orang jenius dan orang-orang kuat. Selain itu kerugiannya juga telah sangat terlihat dengan jelas. Ini akan menarik ketamakan orang-orang kuat dari dunia luar dan mereka yang bisa datang ke dunia Sensi bukanlah orang biasa. Xiao Yan pada saat ini mengangguk menyadari apa yang dikatakan oleh sang ratu. Sementara itu sang ratu lanjut menjelaskan bahwa ada berita tentang sumber kekuatan di lautan kehampaan barat. Sumber kekuatan ini disebut dengan jiwa gua void yang merupakan sumber kekuatan spiritual. Jika dapat dikumpulkan maka itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa. Setelah mendengar hal ini mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Namun menurut apa yang dikatakan oleh sang ratu banyak orang kuat dari alam lain juga akan bergabung. Dengan begitu bukanlah tugas yang mudah untuk bersaing memperebutkannya. Sementara itu sang ratu pada saat ini berkata kepada Xiao Yan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah berada di keadaan di selama beberapa waktu, tetapi Xiao Yan tidak dapat memperolehnya hanya dengan memasuki wilayah misterius ini saja. Terlebih lagi pada saat ini belum ada berita tentang siapa yang telah memperoleh kekuatan tersebut. Namun apapun yang terjadi Xiao Yan harus pergi secepatnya karena jika tidak seseorang akan sampai di sana terlebih dahulu dan tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Sang ratu pada akhirnya menyatukan potongan-potongan kertas di tangannya dan menyerahkan gulungan yang ditutupi dengan potongan kertas tersebut kepada Xiao Yan. Sang ratu mengangkat matanya sebelum akhirnya berkata bahwa jika tebakannya benar Xiao Yan pada saat ini pasti akan memilih pergi ke lautan kehampaan barat. Begitu perkataan ini keluar pupil mata Xiao Yan tiba-tiba melebar, begitu juga dengan Ye Beijing. Ye Beijing mengunci pandangannya kepada Xiao Yan. Ye Beijing tidak dapat mempercayai perkataan sang ratu dan bertanya kepada Xiao Yan apakah sang ratu benar-benar menebaknya. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa dari perspektif pertarungan Silent Flame peringkat nomor 1 memang pilihan pertama, tetapi sekarang kekuatan spiritual Xiao Yan terlalu lemah. Xiao Yan memiliki subjiwa void di tangannya dan jika Xiao Yan pergi ke daerah misterius kehampaan di Laut Barat kemungkinan mendapatkan hal tersebut akan lebih besar. Pada saat yang sama itu juga akan memungkinkan kekuatan spiritual Xiao Yan untuk menerobos ke keadaan suci. Dengan begitu maka pikiran yang ada di benak Xiao Yan memang ingin pergi ke lautan kehampaan barat. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Ye Beijing seketika tertegun. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa sang ratu telah bisa menebak tujuan Xiao Yan. Ye Beijing langsung mengancungkan jempol kepada sang ratu dan berkata bahwa perhitungan sang ratu benar-benar brilian. Sang ratu hanya tersenyum dan tidak banyak berbicara menanggapi Ye Beijing. Dirinya juga tidak mengatakan bagaimana cara dirinya bisa menebak pilihan Xiao Yan. Singkatnya baik Xiao Yan maupun Ye Beijing pada saat ini sama-sama terkejut. Ratu pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan bisa membawa lebih banyak orang dalam perjalanan ini. Meskipun ada banyak bahaya, perjalanan ini penuh dengan keberuntungan. Saudara-saudara si sudah berangkat terlebih dahulu. Mereka akan menunggu Xiao Yan di daerah misterius Laut Barat untuk mengetahui situasi umumnya.
Mendengar hal tersebut, mulut Ye Beijing pada saat ini terbuka menjadi semakin lebar. Dirinya sepertinya mengerti mengapa dirinya tidak bisa menjadi sosok ratu. Dirinya juga mengerti mengapa pada akhirnya Nanfu benar-benar cocok menyandang gelar sang ratu. Ini benar-benar seperti sesuatu yang sangat mencengangkan. Sementara itu sang ratu pada saat ini menjelaskan bahwa dengan peta ini Xiao Yan akan bisa memasuki area misterius tersebut. Xiao Yan pun melihat pola di depannya yang terdiri dari lusinan bagian. Pola itu tampak teratur seperti simbol. Xiao Yan pada akhirnya segera menggulungnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada Nanfu. Mendengar Xiao Yan yang memanggil sang ratu dengan namanya membuat ratu merasakan perasaan yang lebih intim. Mulut sang ratu juga sedikit melengkung seolah-olah dirinya pada saat ini benar-benar sangat senang. Sang ratu pun segera memperingatkan Xiao Yan dengan lembut agar Xiao Yan pergi dan berhati-hati di jalan. Tatapan sang ratu pada saat ini tampak lembut ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Di bawah tatapan yang membara ini Xiao Yan hanya menangkupkan tangannya dan membungkuk sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Tepat ketika Xiao Yan hendak meninggalkan paviliun Qianji, sang ratu tiba-tiba memanggil Xiao Yan dan memerintahkan Xiao Yan untuk menunggu sejenak. Xiao Yan pun berbalik sementara sang ratu berkata bahwa dirinya hampir lupa tentang hal tersebut. Begitu Xiao Yan berbalik, Xiao Yan melihat bayangan putih bergegas ke arahnya. Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambai dan bergumam, dari manakah sosok ini berasal? Bayangan putih itu terguncang oleh Xiao Yan sementara Xiao Yan mengamati bayangan putih yang terpantul di kedalaman matanya. Xiao Yan melihat seekor kelinci seputih salju sedang menatap ke arah Xiao Yan dengan gigi terbuka. Begitu Xiao Yan menatap kelinci tersebut, Xiao Yan merasakan perasaan yang sangat familiar. Tiba-tiba Xiao Yan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Tanpa peringatan apapun, Xiao Yan tiba-tiba berlutut ke tanah memegang kepalanya dengan kedua tangan meraung kesakitan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Xiao Yan melupakan orang yang sangat penting dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Xiao Yan yang selalu rasional pada saat ini tampak dalam kondisi gila. Dirinya meraung dan menggelengkan kepalanya dengan panik ketika bertanya siapakah sosok ini. Apakah Xiao Yan mengenali sosok tersebut? Xiao Yan lanjut mengangkat kepalanya dan mata Xiao Yan tampak merah semerah darah. Sementara itu kelinci Bing Yun menatap ke arah Xiao Yan yang tampak telah kehilangan akal sehatnya. Dirinya segera berkata bahwa dirinya adalah kelinci Bing Yun dari alam sejati Xuan Yin. Sementara itu di sisi lain Ye Beijing segera mengalihkan pandangannya kepada sang ratu berniat untuk meminta pertolongan. Namun sang ratu juga pada saat ini mengerutkan kening seolah-olah dirinya tidak tahu apa yang terjadi. Ye Beijing tampak bingung ketika berkata sebaiknya mereka memikirkan solusinya dengan cepat karena Xiao Yan tampak sangat kesakitan. Sang ratu pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar tampak gila. Sang ratu lanjut berkata bahwa Xiao Yan adalah pria yang menghargai cinta dan persahabatan. Seseorang pasti telah menghapus kenangan yang seharusnya Xiao Yan ingat. Berbicara tentang alam sejati Xuan Yin, memang ada seorang wanita cantik di sana yang pernah dikunjungi oleh Gu Zongsheng. Sepertinya Gu Zongsheng menyebut sosok tersebut dengan sebutan permaisuri. Mendengar gumaman Nanfu, Xiao Yan pada akhirnya menggumamkan nama permaisuri. Begitu mendengar hal ini pikiran Xiao Yan seolah-olah tampak tersambar petir. Tanpa peringatan apapun lengan Xiao Yan tiba-tiba seketika terbakar. Xiao Yan lanjut melelehkan daging dan darahnya di lengannya memperlihatkan tulang-tulang putih di bawah kulitnya. Di tulang-tulang itu sebuah nama tertulis dengan jelas bertuliskan Chen Xian Yuan. Xiao Yan yang memegangi kepalanya kembali meraung kesakitan sambil berteriak siapakah Chen Xian Yuan ini? Sementara itu sang ratu berdiri sebelum akhirnya berjongkok dan meletakkan tangannya di kepala Xiao Yan.
mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar berputar sebelum akhirnya Xiao Yan terjatuh pingsan. Sang ratu sedikit mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Sang ratu pada saat ini lanjut bergumam bahwa sepertinya Chen Xianyuan telah pergi. Niat awalnya mungkin untuk memastikan tidak ada lagi kenangan tentang Chen Xianyuan di dunia Xiao Yan. Dirinya mungkin tidak ingin menjadi beban bagi Xiao Yan. Namun dirinya tetap meremehkan Xiao Yan dan dirinya tidak peduli dengan sosok Xiao Yan. Sejujurnya sebaliknya dengan cara ini pada akhirnya Chen Xianyuan malah menjadi belenggu bagi Xiao Yan. Kelinci Bingyun menatap ke arah Xiao Yan yang kesakitan dan dirinya pada saat ini benar-benar bingung. Kelinci Bingyun pada akhirnya bergumam bahwa dirinya tidak menyangka Xiao Yan masih mencintai nona muda. Sang ratu dan Ye Beijing pada akhirnya sama-sama menatap ke arah kelinci Bingyun. Sementara itu sang ratu bertanya apakah kelinci Bingyun bisa menceritakan secara rinci apa yang terjadi di antara Xiao Yan dan Chen Xianyuan. Kelinci Bingyun mengerutkan kening dan bertanya apa yang ingin mereka ketahui. Nona muda sangat mencintai Xiao Yan tetapi nona muda telah meninggal sejak lama dan dirinya hanya meninggalkan jejak spiritual yang menunggu. Setelah Xiao Yan datang ke alam sejati Xuan Yin, nona muda akhirnya mendedikasikan kekuatan jiwanya yang tersisa dan memberikan semua keberuntungannya kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut sang ratu merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Sang ratu lanjut bergumam bahwa ini merupakan kisah yang sangat menyentuh. Sebagai janda dari yang mulia Chen Xianyuan tampaknya benar-benar memenuhi keinginannya untuk menjaga Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Ye Beijing tampak tidak puas dengan jawaban dari kelinci Bingyun. Dirinya ingin mendengar lebih lanjut dan bertanya selain itu apalagi yang telah mereka lakukan. Kelinci Bingyun tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ye Beijing dan dirinya pada saat ini hanya terdiam. Sementara itu Ye Beijing memberi contoh kepada kelinci Bingyun dengan berkata misalnya apakah mereka pernah melakukan sesuatu yang seperti tanpa mengenakan pakaian. Kelinci Bingyun tampak sedikit berpikir sebelum akhirnya merasa bahwa pertanyaan tersebut tidak istimewa. Apa yang ditanyakan juga tidak istimewa. Kelinci Bingyun lanjut berkata dengan tegas tentu saja mereka pernah melakukannya. Apa yang aneh dengan hal tersebut? Bukankah manusia dan hewan perlu berhubungan seperti itu? Mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci Bingyun, Ye Beijing pada saat ini tampak tidak senang. Dirinya pun bergumam sungguh sangat sial, Xiao Yan benar-benar tidur dengan hantu perempuan. Mendengar hal tersebut kelinci Bingyun langsung menatap ke arah Ye Beijing dengan tatapan tidak ramah. Sementara itu Ye Beijing segera berkata agar kelinci Bingyun jangan marah. Dirinya tidak memiliki niat jahat dan dirinya hanya sedikit tidak rela dan sedikit tidak percaya. Selanjutnya Ye Beijing menoleh menatap ke arah sang ratu dan bertanya bagaimana permaisuri Chen Xianyuan jika dibandingkan dengan Nanfu. Sang ratu pada saat ini terdiam menatap ke arah Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bukankah perasaan antar setiap orang tidak sepenuhnya diukur dari kecantikan? Meskipun dirinya belum pernah melihatnya apakah menurut Ye Beijing wanita yang disukai oleh Yang Mulia memiliki tampilan yang buruk? Sang ratu pada akhirnya lanjut seketika memulihkan tubuh Xiao Yan yang terluka. Dirinya tidak menyangka bahwa kemunculan kelinci Bingyun akan membawa rangsangan yang begitu kuat pada Xiao Yan. Sang ratu pun bergumam bahwa dirinya berpikir Kailin akan menjadi kesengsaraan cinta Xiao Yan tetapi tanpa diduga Chen Xianyuan yang sudah mati menjadi emosi yang tidak bisa dilepaskan Xiao Yan. Jika hati Xiao Yan terbelenggu Xiao Yan akan berhenti di level keempat dan tidak akan bisa menembus ke level kelima. Mendengar hal tersebut Ye Beijing juga pada saat ini seketika mengangguk. Ye Beijing lanjut berkata bahwa keadaan pikiran kaisar yang paling penting adalah menghapus semua belenggu dan keengganan di dalam hati. Hanya dengan cara ini hati kaisar benar-benar akan dapat terkonsentrasi.
Mendengar hal tersebut sang ratu pun seketika bergumam bahwa sebenarnya Chen Xianyuan tidak harus menghapus ingatannya, sebaliknya hal ini pada akhirnya akan membuat Xiao Yan tidak mungkin melepaskan obsesi di hatinya. Permaisuri Chen Xianyuan sejauh yang mulia ratu tahu dirinya juga merupakan wanita yang sangat cerdas dan bagaimana mungkin dirinya bisa membuat pilihan seperti itu. Sang ratu pada saat ini terdiam dan dirinya benar-benar tidak bisa memahami alasannya. Sang ratu lanjut memikirkan mengenai hal ini sebelum akhirnya tatapannya beralih ke kelinci Bingyun. Sang ratu pada saat ini lanjut bertanya, seharusnya kelinci Bingyun mengetahui alasannya. Tiba-tiba ditatap oleh sang ratu, kelinci Bingyun pada saat ini tampak sedikit bingung. Dirinya seolah-olah tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh sang ratu. Sang ratu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya berkata, sebaiknya mereka melupakan permasalahan ini. Permaisuri seharusnya memiliki rencana dan peraturannya sendiri. Setidaknya untuk saat ini tampaknya dirinya tidak lagi berkomplot melawan Xiao Yan. Mungkin dirinya dengan sengaja menghap ingatannya untuk membuatnya sulit dilepaskan. Entah dirinya ingin memberi Xiao Yan beban pikiran atau dirinya ingin menggunakan ini untuk membuat Xiao Yan memiliki iblis di dalam hatinya dan membangkitkannya kembali. Sang ratu pada saat ini mengatakan hal tersebut dengan sengaja dan ingin melihat reaksi kelinci Bingyun. Namun kelinci Bingyun tampak lebih bodoh dari apa yang diperkirakan oleh sang ratu. Dari matanya yang pintar tampaknya dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sang ratu. Pada akhirnya setelah beberapa saat terjatuh pingsan, Xiao Yan pada saat ini mulai terbangun. Begitu membuka matanya, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sang ratu dan Ye Beijing. Xiao Yan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya yang kuat. Sang ratu pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan baru saja terjatuh pingsan. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa rasa sakit seperti ini telah terjadi berkali-kali. Setiap kali setelah itu Xiao Yan hanya merasakan sakit kepala dan Xiao Yan tidak ingat apapun. Mendengar hal tersebut sang ratu pada saat ini segera menjelaskan bahwa ada ikatan di hati Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak perlu memikirkannya sekarang. Xiao Yan bisa menyerahkannya kepada sang ratu untuk menyelidikinya. Sang ratu pada akhirnya segera menunjuk ke arah Bingyun dan berkata bahwa namanya adalah kelinci Bingyun. Dirinya akan menemani Xiao Yan dalam perjalanan kali ini dan Xiao Yan tidak perlu khawatir. Xiao Yan sedikit terkejut dan Xiao Yan bergumam bahwa nama kelinci Bingyun ini sungguh sangat familiar. Sang ratu segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu hanyalah binatang ajaib dan Xiao Yan tidak perlu terkejut. Long Yi juga pada saat ini sudah tiba di Xiao Mansion. Sebaiknya Xiao Yan kembali dan mempersiapkan diri dan Xiao Yan harus berangkat sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan mata Xiao Yan tampak sedikit aneh. Namun kata-kata sang ratu sebelumnya juga membuat Xiao Yan pada akhirnya merasa lega. Xiao Yan mengumpulkan pikirannya lagi dan berdiri sebelum akhirnya mengangguk sedikit. Ye Beijing pada saat ini sama sekali tidak berbicara dan dirinya hanya mengamati dalam diam. Dengan IQ-nya perlu waktu baginya untuk mengetahui semua hal aneh yang baru saja terjadi. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya meninggalkan paviliun Qianji bersama dengan Ye Beijing diikuti oleh kelinci Bingyun. Melihat punggung Xiao Yan yang pergi, sang ratu segera menulis catatan dengan pena dan tinta. Sang ratu memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki mengenai alam sejati Xuan Yin. Selidiki juga semua yang terjadi sebelum dan sesudah Xiao Yan pergi ke sana. Mereka juga diperintahkan untuk mencari tahu bagaimana situasi alam sejati Xuan Yin saat ini. Selain itu mereka juga harus menyelidiki apakah permaisuri sepenuhnya menghilang dan apakah ada kemungkinan kelahiran kembali. Catatan ini pada akhirnya seketika digulung dan diserahkan kepada pelayan untuk dikirim. Catatan itu dikirim dengan cepat sementara sang ratu menghela nafas.
Kemudian selanjutnya sang ratu bergumam bahwa dibandingkan dengan Taiksu yang menyerang, kemunculan daerah-daerah misterius ini menguntungkan dan merugikan Senshi. Selain itu juga sebenarnya ada sebuah konsekuensi yang sangat sulit untuk diperkirakan oleh Pak De dan Bude Yanti.